Anak sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emril Kan Mumtaz, hilang saat tengah berenang di Sungai Are, Bern, Swiss pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 waktu Swiss. Kabar tersebut disampaikan oleh adik dan perwakilan keluarga Ridwan Kamil, LP Nazmuzaman, dalam konferensi pers di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022. Bagaimana kronologi peristiwa tersebut? Simak ulasan selengkapnya bareng aku Mela hanya di Headline. Dalam keterangan resmi dari perwakilan keluarga Ridwan Kamil, LP menyampaikan bahwa Eril, sapaan untuk anak sulung Ridwan Kamil dan keluarga, tengah berada di luar negeri saat musibah ini terjadi. Ridwan Kamil tengah melakukan dinas perjalanan di Inggris bersama delegasi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sementara istri dan kedua anaknya berada di Swiss untuk mencari sekolah jenjang strata 2 bagi Eril. LP menceritakan Eril bersama adik dan kawannya memutuskan untuk berenang di Sungai Are, sungai terpanjang di Swiss, namun saat ingin naik ke permukaan, arus sungai yang cukup deras menyeret Eril. Sebelumnya Eril sempat mendapat bantuan dari kawannya, namun naas Eril tetap terseret arus deras sungai tersebut. Musibah tersebut terjadi pukul 10 waktu Swiss dan saat kondisi cuaca cerah. LP mengungkapkan bahwa sifat Eril sangat penuh tanggung jawab dan rasa kepedulian sosial yang tinggi. Berdasarkan keterangan keluarga, sebelum melakukan kegiatan berenang, Eril sudah memastikan titik mana yang paling aman. Karena kalau dilihat sungainya membuat orang ingin terjun karena jernih dan lebar. LP mengatakan anak Ridwan Kamil itu sudah memperhatikan beberapa titik yang memang tidak boleh dilalui karena dianggap tidak aman. Eril juga hanya memperbolehkan adik serta temannya untuk ikut berenang. Sementara sang ibu tetap menunggu di daratan. Beliau memastikan siapa yang layak turun dan tidak turun. Jadi Eril mengatur yang boleh turun maksimal 3 orang, termasuk memastikan ibunya tidak ikut terjun. Beliau memastikan yang punya skill berenang yang turun. Saat berenang, kata LP, Eril mengambil posisi paling belakang untuk menjaga rombongan agar dapat sampai ke daratan dengan selamat. Kata LP, Eril memastikan yang lain bisa sampai ke daratan. Setelah itu kemungkinan ada arus yang menyebabkan Eril terseret. Eril ternyata memiliki kemampuan menyelam. Hal itu dibuktikan dengan sertifikat menyelam atau diving yang sudah dikantonginya. Hal itu diungkapkan oleh LP. Mendengar kabar mengenai anak sulungnya, Ridwan Kamil pun langsung terbang menuju Swiss dan bertemu keluarga di sana. Proses pencarian melibatkan pihak kepolisian serta tim SAR yang terdiri dari unsur polisi sungai, ambulans, dan pemadam kebakaran. Belum membuahkan hasil hingga Kamis tanggal 26 Mei 2022, pencarian Eril pun akhirnya dilanjut pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 dengan jangkauan yang lebih luas. Adapun menurut penuturan LP, pencarian dilakukan di atas dan di bawah permukaan air. LP yang mengatasnamakan keluarga memohon doanya kepada seluruh masyarakat agar Eril ditemukan dalam keadaan selamat. Sementara itu, penjelasan kepolisian setempat, yaitu juru bicara polisi di wilayah Bern, mengungkapkan bahwa sulitnya proses pencarian Eril lantaran lelehan salju yang membuat air sungai keruh. Lelehan salju itu juga membuat suhu air Sungai Are menjadi semakin dingin. Media asal Swiss ini pun merilis ciri-ciri terakhir Eril sebelum dinyatakan menghilang. Antara lain, ciri-cirinya adalah pria berusia 23 tahun yang memiliki rambut hitam dengan tinggi sekitar 175 cm. Terakhir, Eril terlihat mengenakan kemeja biru dan celana pendek hitam. Sebagaimana tertulis di media Swiss, apabila menemukan pria dengan ciri-ciri tersebut diharapkan menghubungi KBRI Bern di nomor 0786210541. Sungai Are sendiri merupakan sungai yang membentang hingga 288 km dan menjadi sungai terpanjang di Swiss. Sungai ini dihimpit oleh banyak desa dan kota serta memiliki pemandangan yang menakjubkan. Sebagai sungai terpanjang, Are melintasi 3 kanton Swiss, yakni Bern, Solothurn, dan Aargau, serta 4 danau Swiss, yakni Bern, Slin, Wallen, dan Biel. Rute Sungai Are ke utara berakhir di Koblenz, Jerman, di mana ia bertemu Sungai Rhine, salah satu sungai paling panjang di Eropa. Berbagai metode akan dikerahkan dalam proses pencarian. Setelah sebelumnya memakai drone thermal untuk mendeteksi panas tubuh manusia, kini tim SAR akan menggunakan drone konvensional untuk bermanuver serendah mungkin di atas permukaan sungai. Kondisi air pada saat kejadian mencapai 16 derajat Celcius dan sedikit keruh karena lelehan salju, sehingga menjadi kendala terutama untuk mengerahkan tim penyelam.
Dari data pemerintah Kota Bern, debit air rata-rata di Sungai Are adalah 180 hingga 230 meter kubik per detik. Informasi tersebut senantiasa dapat diakses oleh publik secara online dan real time. Sementara itu, berdasarkan catatan KBRI Bern, dalam setahun terdapat 15 hingga 20 orang yang hanyut di Sungai Are, tapi persentase 99,9% ditemukan. Mayoritas orang hilang dilaporkan ditemukan dalam 3 minggu. Proses pencarian oleh tim SAR dilakukan dengan tanpa batas waktu karena pada prinsipnya polisi sungai di Kota Bern bertugas berpatroli setiap hari. Hingga hari keempat, proses pencarian Ariel masih terus dilakukan namun belum membuahkan hasil. Pasalnya, tingkat kekeruhan air yang bersumber dari partikel lelehan salju masih menjadi kendala utama proses pencarian. KBRI Bern sendiri telah merilis pernyataan perihal beredarnya video pencarian Ariel. Dalam video dokumentasi Kementerian Luar Negeri RI, terlihat hanya ada satu kapal tim pencari yang bertugas untuk mencari Ariel. Hal itu berbeda dengan tim SAR Indonesia yang biasanya menerjunkan banyak kapal dalam misi pencarian. Semoga Ariel cepat ditemukan ya, agar segera berkumpul bersama keluarganya.